Tuhan masih dalam seri ucapan bahagia. Sekarang kita sampai kepada ucapan bahagia ketujuh, yang kedua dari akhir. Kita akan membaca bersama-sama Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya ulangi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Kau Raja Damai, Kau yang memerintah dalam hidup kami, memberikan damai sejahtera dalam masa-masa senang, dalam masa-masa sulit sukar. Kami berlindung kepada Engkau. Kami mengharapkan ketenangan daripada-Mu. Pimpinlah kami dalam pemberitaan firman, biar kebenaran firman Tuhan boleh memberikan kesegaran, boleh membangkitkan semangat kami, menumbuhkan iman kami, sehingga kami membawa banyak berkat rohani. Inilah doa kami ya Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Suatu tugas ya. Ini merupakan kalimat atau tindakan aktif membawa damai. Membawa damai suatu perkara yang tidak mudah, karena banyak orang lebih ingin apa? Main aman, ya. Kalau si A, si B bertengkar, ya kita tak usah ikut-ikut campur. Katanya nanti dibilang ikut campur, dibilang kepo. Nanti mereka akan menyusahkan hidup kita. Ya lebih baik saya menarik diri. Saya dapat apa? Saya dapat untung apa kalau saya menjadi orang yang membawa damai? Tetapi Tuhan mengatakan orang yang membawa damai berbahagia. Jadi kita harus membawa damai. Ada satu tindakan aktif yang dihendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan ketika kita sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita akan belajar kata damai di sini berasal dari bahasa Yunani eirene, ya, kata damai. Eirene, ini dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani bahasa asli perjanjian baru. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, kata damai ini kata yang sering kita ucapkan. Ya. Orang-orang Kristen banyak mengucapkan kalau saling ketemu berkunjung shalom, ya, shalom, shalom dari bahasa Ibrani ya. Perjanjian lama. Apa artinya jadi? Apa makna kata damai ini? Kalau dikatakan shalom, kalau dikatakan eirene, berarti artinya iya, kamu sejahtera, kamu sehat-sehat selalu, kamu makmur, ya. Ini makna katanya luar biasa. Kalau dikatakan eirene atau shalom, artinya kamu terhindar dari hal-hal yang jahat, terhindar dari hal-hal yang jahat. Kebalikannya, kalau terhindar dari hal-hal yang jahat, mendapatkan hal yang baik. Terhindar dari hal-hal yang jahat, mendapatkan kebaikan. Apa kebaikannya? Ya ini, kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran. Makanya kalau orang Ibrani menyapa seseorang berkata shalom, harus dibalikan dengan kata shalom, karena artinya saya menerima ya ini semua, kesejahteraan,
kesehatan, kemakmuran, ya. Tidak ada persoalan, tidak ada keributan. Nah, dia mengaminkan, dia harus mengembalikan perkataan itu. Balik berkata apa? Shalom. Atau orang Yunani berkata Irene. Nah, jadi ketika dikatakan membawa damai, itu artinya kita melakukan tindakan aktif agar orang menikmati apa? Kebaikan ini. Kita berbuat sesuatu agar orang mendapatkan kebaikan. Kalau dikatakan membawa damai. Nah, jadi kata damai ini sesuatu yang luar biasa dinikmati, ya. Sesuatu luar biasa. Damai itu bukan kebendaan, bukan sesuatu yang fisik, bukan sesuatu yang jasmani, sehingga orang kalau tidak ada uang, kalau tidak memiliki pekerjaan, bisa damai. Ya. Damai yang daripada Tuhan berbeda dengan damai yang daripada dunia ini. Kalau damai yang daripada dunia ini, tuntutannya harus dapat hal-hal eksternal, ya, hal-hal dari luar. Kalau saya ada pekerjaan, ya berarti ada uang. Berarti bisa saya dapat ini, beli itu. Saya tenang. Ya. Kalau saya pusing, saya jalan-jalan, saya menonton film, saya shopping. Nah, tapi kalau nggak ada, nah repot. Hilang damainya. Tapi ada juga fakta yang ironi, walaupun sudah ada uang, walaupun sudah punya rumah yang bagus, walaupun rumahnya sudah dijaga, ya, ada CCTV, ada anjing peliharaan, ada security, tapi tidak damai. Dia tidak damai, ketakutan, ya, begitu. Bisa beli makanan yang enak, tapi ketika lagi makan, ya, bertengkar, ya, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Banyak orang bisa membeli tempat tidur yang empuk, ya. Size-nya apa? King. Kan ada size king, ada size queen. Tapi sudah size king pun tempat tidurnya empuk, ya. Diimport, ya, dari Amerika misalkan. Ya. Kalau di Batam ini banyak kasur diimport dari Malaysia. Ini bukan import dari Malaysia lagi, dari Eropa. Tetap aja kalau nggak ada damai, selama tidur dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, putar kanan, putar kiri, telentang, terkurang, nggak bisa tidur, nggak tenang. Jadi damai itu penting nggak? Damai itu sesuatu yang mahal, ya, sesuatu yang mahal. Nah, damai yang dulu dialami manusia pertama, Adam dan Hawa, mereka harmoni dengan Tuhan, mereka tenang, tidak ada ketakutan, tidak ada ribut, ya. Suami istri belum ribut waktu itu, tapi setelah jatuh dalam dosa saling apa? Menyalahkan, ribut. Ya. Perempuan yang kau tempatkan di sampingku, wah, mulai menyalahkan. Terus ular apa? Mulai manusia perempuan yaitu Hawa mulai menyalahkan juga ular. Ya. Ular yang salah. Waduh. Sudah tidak ada shalom, sudah tidak ada irene. Nah, coba kita lihat Kejadian pasal 3. Ketika dosa jatuh, manusia jatuh ke dalam dosa, maka damai yang dirasakan manusia mulai rusak, digantikan dengan ketakutan. Ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku apa? Menjadi takut." Jadi kalimat takut pertama itu muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika damai hilang oleh karena manusia berbuat dosa. Kemarin kita sudah belajar dosa. Dosa dari bahasa
Yunani hamartia. Apa arti hamartia? Meleset dari sasaran. Meleset dari sasaran atau target. Jadi seperti seorang pemanah sudah mendapat target, dia tarik busur, tapi ketika dia melepaskan panahnya tidak kena target. Nah, hamartia. Nah, target manusia adalah memenuhi hukum Tuhan. Jadi manusia akan berdosa kalau hukum Tuhan tidak bisa terlaksana. Kalau hukum Tuhan tidak terlaksana, maka hidup kita tidak tenang. Ya? Hidup tidak tenang, penuh dengan ketakutan. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bukan hanya terpisah dari Allah, tetapi manusia menjadi musuh Allah. Rasul Paulus menyatakannya dalam Roma 8 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan Roma pasal 8 ayatnya yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging berbicara hal-hal yang cemar. Keinginan daging berbicara dosa. Dan yang melakukan dosa menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Tentu tidak akan ada damai, akan merasa tertuduh, akan tahu bahwa dosa mendatangkan konsekuensi. Dan konsekuensi dosa sudah tercatat dalam hukum Tuhan, dalam Roma pasal 6 ayat 23. Dosa akan dijatuhkan hukuman. Hukumannya bagaimana? Capital punishment, hukuman mati. Kenapa harus hukuman mati ketika berdosa kepada Allah? Karena kamu berdosa kepada yang maha tinggi, the supreme. Yang maha tinggi, the supreme one. Pribadi pencipta alam semesta yang standarnya sangat tinggi, sehingga ketika kamu berdosa terhadap Allah, maka fatalistik, capital punishment, harus dihukum mati. Bukan dihukum mati seperti hukuman mati yang dikenal di dunia, dipancung, dirajam, ya, atau disalibkan. Hukuman mati yang mengerikan pada masa Romawi itu disalibkan. Bukan. Ini lebih ngeri dari semua hukuman kematian yang pernah dilaksanakan oleh dunia ini. Ini mati selama-lamanya, ya, oleh api yang tidak akan terpadamkan, ya, oleh ulat-ulat yang akan menggerogoti tubuh manusia. Manusia berdosa yang dihukum di neraka. Oleh sebab itu, karena tahu ada konsekuensi akan hukuman, manusia tidak damai, manusia merasa gelisah. Makanya ketika orang mati, katanya ketakutan begitu. Supaya masuk surga, keluarganya berkata, kumpulin tetangga, kumpulin saudara, hubungin lewat WA. Kalau beliau punya salah, tolong dimaafkan. Tujuannya apa? Kalau dimaafkan, dosanya berkurang, mudah-mudahan masuk surga. Yang udah mati aja, yang nggak mati ini mengharapkan supaya yang mati ini masuk surga, karena bahaya kalau ada dosanya masuk di neraka. Nggak damai kan, apalagi yang mati. Saya pernah melayani orang yang mau mati, ya. Jadi pendeta gerejanya dihubungin lama datangnya. Sedangkan dia sudah mau mati, saya dipanggil, dia udah nggak bisa ngomong, tapi begitu. Saya mau beritakan Injil, tapi saya ngomong dekat telinganya supaya dengar, karena iman timbul dari apa? Pendengaran. Saya dikasih tahu, kita kalau ngomong sama dia udah susah didengar. Jadi kalau mau ngomong dekat telinganya, ya udah saya ngomong dekat telinganya. Saya kasih tahu bahwa sebagai manusia pasti ada kesalahan, ada dosa. Dia harus bertobat, menyesali dosa-dosanya, dan percaya Yesus menanggung dosanya. Ya, sesederhana itu. Bapak harus percaya, Bapak harus yakin Yesus Tuhan yang sanggup menyelamatkan Bapak. Akhirnya saya pulang.
dia belum mati. Nah, akhirnya saya dengar beberapa jam kemudian dia meninggal. Tapi kalau dia sudah mengimani apa yang sudah saya sampaikan, Injil yang saya sampaikan, nggak akan ketakutan lagi, akan tenang, siap ya. Siap. Karena apa? Posisinya yang tadinya musuh Allah sudah didamaikan. Nah, jadi ada poin-poin yang saya mau bagikan. Poin pertama, damai yang sejati berasal dari Allah. Damai yang sejati berasal dari Allah. Mari kita buka Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Dikatakan damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi kita bukan ngomong damai yang diberikan oleh dunia ini ya, tapi damai yang sejati berasal dari Allah. Oleh sebab itu, ketika manusia berseteru menjadi musuh Allah, tidak ada damai. Maka kalau manusia ingin mendapatkan kembali damai itu, seperti apa yang disampaikan oleh para malaikat kepada gembala, saya bacakan dalam Lukas pasalnya 2. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Kenapa jangan takut? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan menjadi inisiator, Tuhan yang mengambil inisiatif pertama agar ketakutan manusia berubah menjadi damai. Ya. Dengan pertama kali dimunculkan kabar kesukaan besar. Nah, itulah yang namanya Injil, Euangelion. Euangelion artinya kabar sukacita, kabar baik bahwa ada juru selamat yang melepaskan manusia dari dosa-dosa mereka. Sehingga ketika manusia ini kembali merasakan damai, takutnya selama ini takut. Siapa di sini yang nggak pernah takut? Nah, itu pembohong, penipu kalau bilang nggak takut. Takut akan kehidupan, ya. Takut akan masa depan, takut akan karir, takut akan kehidupan anak-anaknya, takut. Mari kita gantikan damai dengan kita apa? Mendamaikan diri kita dengan Tuhan. Hai orang berdosa yang menjadi musuh Allah, mari responi inisiatif pertama Allah untuk mendamaikan manusia. Dengan Allah menjadi manusia, menanggung dosa manusia agar seteru menjadi sahabat, menjadi anak Allah. Dan ketika seseorang sudah merespon dengan bertobat dan percaya, berarti seseorang sudah menjadi pribadi yang berdamai dengan Allah. Kalau sudah berdamai, maka artinya apa? Dia sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Karena dikatakan di sini, Kristus itu Tuhan. Tuhan itu dari bahasa Yunani. Apa bahasa Yunani Tuhan? Kurios. Ya, kalau dalam perjanjian lama, Adonai, artinya pemilik. Jadi kalau orang sudah berdamai dengan Tuhan yang tadinya musuh, seteru, kalau sudah berdamai, artinya apa? Tuhan itu bukan musuh, tapi Kurios saya, Tuhan saya, pemilik saya, kepadanya lah saya berserah, kepadanya saya rela dipimpin oleh Tuhan. Nah, kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
kita pegang janji firman Tuhan, ya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada apa? Sampai kepada akhir zaman. Puji nama Tuhan. Ini merupakan satu fakta yang boleh kita dapatkan, bahwa kalau seseorang sudah berdamai dengan Tuhan dan Tuhan akan memimpin kehidupannya, maka akan ada kelegaan, ganti beban berat, ya, beban berat. Kita lihat apa yang dialami oleh Habakuk. Habakuk pasalnya yang terakhir, pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 berkata apa? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan Guru besar semua, Yehova. Orang Yahudi sangat menguduskan nama Yehova, sehingga tidak disebut Yehova, tapi disebut apa? Adonai. Apa arti Adonai? Adonai artinya Tuhan, atau Tuhan yang artinya pemilik. Dan beria-ria di dalam Allah, Ia menyelamatkan aku. Iya. Kenapa bisa? Karena damai sejati berasal daripada Tuhan. Damai dari dunia ini dipuaskan dengan apapun, tidak bisa damai, apalagi kalau tidak ada apapun. Ingat ketika Lot memilih Sodom dan Gomora sebagai tempatnya, oh dia sukses, kaya, ya. Tapi dia susah hati karena penduduk di sana jahat, ya. Penduduk di sana melakukan dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan, ya. Pria dengan pria, ya, saling berhubungan, wanita dengan wanita. Bahkan ketika ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk membawa Lot beserta seisi keluarganya, penduduk di kota itu berkata, serahkan tamu dua orang pria itu untuk kami pakai, katanya. Wah, jahat sekali. Walaupun Lot sukses di situ, tapi ada di lingkungan yang kacau begitu, tidak ada damai, tidak ada jaminan damai. Nah, kita bersyukur damai sejati daripada Tuhan, karena sudah apa? Sudah ada pendamaian. Masalah terbesar manusia bukan masalah tidak ada uang, bukan masalah kesehatan, bukan masalah primer sandang pangan papan, ya. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia makanan. Benar, makanan disebut fundamental needs, kebutuhan yang mendasar, ya. Tapi sebenarnya itu kan cara pandang dunia. Fundamental needs, kebutuhan yang mendasar manusia adalah keselamatan jiwanya. Kalau dia sudah selamat, ya, perhatikan, kalau dia sudah selamat, sudah pasti masuk surga. Enggak ada makanan apa yang dia pusingkan. Mau mati lah, pasti masuk surga. Kesusahan saya selama di bumi berapa lama sih? Saya akan tetap ada di surga selama-lamanya. Seperti Lazarus yang miskin itu, siapa yang kenal dia? Sahabat setianya hanya anjing-anjing yang menjilati boroknya, ya. Dia mengharapkan makanan yang jatuh dari meja si orang kaya, itu aja. Tapi dia tidak menyangkal imannya kepada Yehova. Oleh sebab itu, dia bisa mendapatkan keselamatan bersama-sama dengan Bapak Abraham di Firdaus. Ya, Firdaus waktu itu belum di surga, ya. Firdaus masih ada di Hades, di dunia orang mati. Jadi tempat sementara. Jadi testament state, katanya, keadaan yang sementara, ya. Nah, jadi kalau kita sudah damai di situ, waduh, udah tenang karena masuk surga. Waduh, buang kontrakan dulu. Wah, kita nggak pusing. Waduh, berbulan-bulan punya kerjaan, lowongan, yang lewat email sudah saya kirim, yang datang langsung walk-in interview sudah saya kirim, lewat pos sudah saya kirim, titip sama security sudah saya kirim, titip sama teman sudah saya kirim. Wah, saya sudah urus kartu ini, kartu kuning, kartu hijau, segala macam. Enggak ada panggilan. Oh, itu kesusahan yang sebentar.
tentara, oh kita tetap damai, karena damai yang daripada Tuhan bukan karena ada faktor eksternal, tapi karena ada Yesus. Dan poin kedua yang kita mau pelajari, cinta damai wujud dari kelahiran baru. Cinta damai wujud dari kelahiran baru. Mari kita baca Mazmur 120 ayat 7. Dan kita tolong istri saya membaca Mazmur 120 ayat 7. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Iya, pemazmur berkata, aku ini suka perdamaian. Tetapi kebalikan dari orang yang suka perdamaian adalah orang yang menghendaki perang. Jadi orang yang sudah lahir baru, nah dia punya watak begini, cinta damai. Karena lahir baru, kelahiran dulu secara biologis dia masih posisi orang berdosa. Dari hatinya timbul apa? Yang najis ya, kemarahan, dendam, ya iri hati, kebencian. Tapi kelahiran baru, ciptaan baru, dia punya karakter ilahi. Nah, itulah karakter ilahi cinta damai. Jadi kalau orang yang sudah lahir baru senang damai, mengupayakan kedamaian, supaya damai. Bagaimana caranya agar kedamaian tidak rusak? Kalau ada jemaat yang saling bermasalah, bagaimana supaya didamaikan? Ya. Kalau ada teman di pekerjaan yang sedang cekcok, sedang bertengkar, kata-kata kita, ya. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Membawa damai itu tindakan aktif. Kata-kata kita, pendekatan kita harus kita tunjukkan, karena kita cinta damai. Kita ingin semua damai. Orang yang cinta damai, waduh, malah nanti si A si B ribut, terus kita damaikan, kita jadi sasaran bisa. Kamu urusin urusan orang, urus dirimu sendiri, kan bisa seperti itu ya. Nah, tapi kalau orang yang sudah cinta damai, terserah orang nanti kesel bagaimanapun, saya ingin mereka berdamai. Karena ini apa? Natur barunya orang yang sudah lahir baru cinta damai. Orang yang lahir baru itu dalam versi bahasa Inggris disebut pembawa damai ya, tapi sebenarnya pembuat damai. Saya nggak tahu kenapa lembaga kitab Indonesia menyatakan membawa damai. Dalam bahasa Inggris peacemaker, pembuat damai, pembuat damai. Peacemaker itu beda dengan peacekeeper, ya. Ada peacekeeper. Menjaga damai. Lebih susah mana? Membuat atau menjaga? Iya, kalau menjaga, wah, sudah damai ya dipertahankan damai. Tapi peacemaker, wah dari yang tadinya rusuh, konflik ya, apalagi konflik itu sudah kebencian, dia mendamaikan sekian lama, memediasi. Nah, ini lebih susah. Ya, tapi orang yang sudah lahir baru tidak hanya peacemaker, dia terus merawat kedamaian. Nah, jadi dia mengupayakan bagaimana hidup di dalam rumah tangga, saudara-saudaranya, abang kakek saling, saudara saling damai. Ya. Satu keluarga banyak kepala, ya. Cara berpikirnya beda, karena apa? Tingkat pendidikan, sifat karakter, orang tua sama anak. Nah, tapi seorang yang punya natur yang sudah lahir baru,
Kalau ada persoalan, dia harus ada di tengah-tengah, menjadi apa? Juru damai. Dia menjadi pembuat damai. Karena kita memiliki Allah, ya, yang adalah sumber damai, yang adalah Raja Damai itu sendiri. Coba kita buka Roma pasal 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Nah, jadi Allah yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, damai sejahtera bersumber daripadanya. Masakan dari hidup kita tidak keluar, tidak ada tindakan aktif untuk menjadi peacemaker, pembuat damai dan peacekeeper. Nah, ini berarti naturnya belum lahir baru kalau seperti itu. Kebalikan dari peacemaker adalah troublemaker. Nah, ini pembuat masalah, ini troublemaker. Di bangsa ini banyak troublemaker, ya, membuat isu-isu hoax, ya, membuat kegaduhan di media sosial, provokasi, makanya mereka disebut provokator. Kalau saya dibayar orang, dibayar yang banyak supaya rusuh, ya udah saya rusuh nih, saya bikin rusuh nih. Nah, dia membuat apa? Masalah, fitnah, melemparkan fitnah. Ada kelompok Saracen kan, dia punya cyber troops, ya. Jadi pasukan khusus di dunia maya, membuat apa? Kegaduhan, fitnah, pemerintah zolim, pemerintah togut, pemerintah kafir, tirani, diktator, apa Jokowi begini semua. Ini bikin masalah. Troublemaker. Nah, troublemaker harus dilawan menjadi pribadi yang peacemaker. Pasti ada teman-teman yang suka menggosok-gosok, ya, supaya kita nggak suka sama bos, supaya kita nggak suka sama si A, si B, menggosip-gosip. Ketika kita ada di situ, jadilah peacemaker. Begitu kita kan nggak tahu, kan nggak ada buktinya, kita kan nggak kenal dia, tak kenal maka tak sayang. Kita beku karena kita orang yang sudah lahir baru, artinya ini damai, ingin damai. Kalau orang yang tidak ingin damai ada di surga, betah gak dia? Wah, nggak betah, di surga aku damai. Saya pengennya ribut terus, bukan hanya senang ribut, saya mau buat ribut, tapi di sini nggak bisa, akan repot. Kalau surga damai, surga tentram, kita melatih diri kita di sini untuk terus memiliki karakter kudus, cinta damai. Itu karakter loh, cinta damai. Kita harus berani komitmen, ya. Bukan aduh saya mau main aman, aduh nanti saya kamu jadi saksi ya, kamu kan tadi menengahi aku, kamu nanti dimarahin si A si B, aduh saya ngomong, ya, jadi juru damai. Tetapi ingat, ini ada janji Tuhan, berbahagialah, ini janji, karena kamu akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau Kristus adalah sumber damai sejahtera, bahkan Kristus datang ke dunia untuk mendamaikan, ya, mendamaikan manusia, Allah dengan manusia. Kita juga mendamaikan sesama manusia dan mendamaikan juga manusia berdosa dengan siapa? Dengan Allah melalui apa? Bukan melalui Injil sosial. Roma Katolik menekankan Injil sosial. Ibu Teresia pergi ke India. Ada orang-orang kusta dirawat, yatim piatu, anak-anak yang dibuang, ya, dibuang di tempat sampah, diselokan, orang-orang mabuk, orang-orang kelaparan, orang-orang yang nggak punya rumah, gembel, yang nggak punya pakaian, yang nggak bisa makan, dikumpulkan, dirawat. Ya. Terus pernah ada orang bertanya, kenapa ibu kok tidak mau ceritakan tentang Yesus kepada mereka? Dibilang begini, yang terpenting bagi orang adalah kesaksian hidup kita. Mereka sudah punya agama dan kepercayaan masing-masing. Biarlah kesaksian hidup kita menunjukkan bahwa kekristenan itu indah.
Kalau mereka akhirnya mau jadi Kristen, mereka menjadi Kristen karena melihat kesaksian hidup. Seolah-olah benar gak? Nah, Injil sosial seolah-olah benar. Tapi kalau seperti itu harus melalui kesaksian. Kenapa Tuhan menyuruh kita pergi beritakan Injil, bukan Injil sosial, bukan Injil yang mengatasi persoalan sosial, tapi Injil apa? Injil yang menyelamatkan orang berdosa. Dan itu tugas kita. Ada resikonya lo, pala lo, susah lo, kita berkorban lo. Coba kita buka ya, Yesaya 52. Yesaya 52 ayat 7. Saya minta tolong saudara Daniel membaca. Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan membawa berita dan yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Iya, Tuhan berkata betapa indahnya loh kedatangan pembawa damai yang memberitakan berita baik. Ini berita baik apa? Yang mengabarkan berita selamat. Dalam terjemahan lama, betapa indahnya jejak kaki orang-orang yang memberitakan kabar baik. Kalau nomensen tidak datang ke tanah Batak, orang Batak akan masuk neraka, akan binasa. Tetapi kedatangan nomensen, jejak sejarahnya, sangat indah diceritakan oleh orang Batak kepada anak-anaknya. Nomensen disebut rasul tanah Batak, apostel, ya, apostolos, apostel dalam bahasa Inggris, rasul tanah Batak. Bayangkan, disebut opo. Jadi ketika nanti ada orang yang diselamatkan mengenal Yesus, mereka akan ingat ada jejak kaki kita yang sudah datang mendamaikan dia dengan Allah. Jadi yang terpenting itu bukan si A, si B yang ribut jadi damai. Yang terpenting itu manusia berdamai dengan Allah. Orang kalau sudah bisa berdamai dengan Allah, dia bisa berdamai dengan sesamanya karena naturnya sudah orang yang cinta damai. Tapi kalau dia belum berdamai dengan Allah, kita damaikan besok ribut di sebelah sana. Kita damaikan besok ribut di sebelah sini, ribut terus karena naturnya adalah orang berdosa. Nah, panggilan kita yang utama kalau kita cinta damai, mari beritakan Injil damai, berita keselamatan kepada semua orang. Nah, dan dikatakan poin ketiga, berbahagialah karena mereka akan melihat Allah. Jadi Allah akan mengakui mereka sebagai anak-anaknya. Allah akan mengakui mereka sebagai anak-anaknya. Ini janji Tuhan. Mungkin ketika kita membaca ayat ini dipikir, kalau saya mau beritakan damai, orang akan berkata, kamu anak-anak Allah. Kamu perhatikan, kata di sini, pengakuan ini pengakuan dari Tuhan. Adakah orang yang menyebut kita anak-anak Allah ketika kita berbuat baik, berbuat damai? Ya mungkin ada. Tapi kebalikannya ada juga yang enggak. Ada yang bilang kita, kamu kepo aja, mau tahu aja urusan orang. Nah, pengakuan yang paling penting yang kita terima ketika kita melakukan kehendak Tuhan adalah pengakuan daripada Allah sendiri. Jadi dikatakan disebut anak-anak Allah. Ini kalimat pasif. Contohnya makan itu kalimat apa? Aktif. Dimakan kalimat pasif. Disebut, ini kalimat pasif. Nah, jadi
disebut. Yang menyebut itu siapa? Yang menyebut adalah Allah. Jadi ayat ke-9, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, bukan disebut oleh orang-orang di sekitar, tapi yang menyebut adalah Allah itu sendiri. Nah, dan kata disebut di sini tensisnya, bentuk waktunya yang akan datang. Yang akan datang artinya nanti kedatangan Tuhan ketika, coba kita buka Roma 8 lebih jelas ya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan kepada kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi kesusahan kita selama di dunia karena kita dirugikan, disakiti oleh orang-orang yang sering berkonflik, oleh orang-orang yang sering membuat masalah, hak kita dirampas, kita direndahkan. Tapi ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka mereka akan melihat, oh, kitalah anak-anak Allah. Ketika Tuhan datang kembali dengan orang-orang kudusnya, mereka akan melihat, oh, kitalah anak-anak Allah. Kemuliaan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi semua orang yang cinta damai, mengusahakan perdamaian dan membawa berita damai agar manusia diselamatkan, nanti ada janji Tuhan, kita akan mendapatkan kemuliaan. Kita akan disebut oleh Allah sendiri sebagai anak-anak Allah. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah, maka karakter kita seperti karakter Allah. Karakter Allah yang adalah sumber damai sejahtera. Kita harus damai, ya. Bukan hanya dalam tindakan. Kita jangan, bukan hanya dalam tindakan kepada sesama, kepada diri kita jangan suka bersungut-sungut. Aduh, susah, waduh sial, aduh apes nih, aduh kok begini sih, aduh ya ampun, ya ampun, buset. Ketemu siapa? Wah, susah. Ya saya akui kadang kalau keceplosan, saya juga ngomong ketika mampir, namanya kita manusia ya, kita banyak polusi rohani di sekitar kita, banyak masalah, orang ngomong masalah, kita ke bawah-bawah. Tapi kalau orang yang damai, ya ditunjukkan, tenang, segala sesuatu ada waktunya pasti. Saya kemarin kirim kerjaan, nggak diterima. Saya percaya itu bukan yang terbaik daripada Tuhan. Yang dengar kan kaget, bisa. Iya, saya misalkan kita bilang, saya melamar ke Sumitomo, gaji gede di situ. Semua saya udah lengkapin persyaratan, cocok sama, kok nggak dipanggil ya? Berarti itu bukan yang terbaik buat saya. Orang kan kaget, ke Sumitomo belum yang terbaik, memang ada yang terbaik lagi. Seperti apa? Loh, kita jangan ragukan orang yang damai, optimis ya, luar biasa. Tidak ada kesusahan, ya. Dia sehat fisik, sehat roh, jasmani, rohani, kesejahteraan, kemakmuran. Inilah yang boleh menjadi perenungan bagi kita pada siang hari ini, bahwa ada janji Tuhan, orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Oh, kami ini ditambah-tambahkan damai. Kami ini hidup dalam damai. Kami ingin agar dunia melihat kami orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, itu sudah bisa berdamai dengan persoalan. Mungkin bahkan ini kami banyak takut, banyak khawatir, atau kami tidak bisa tidur, atau kami mulai meragukan Tuhan. Ini tanda bahwa kami dikuasai oleh persoalan, bukan tinggal dalam damai. Biar damai Tuhan boleh kembali menguasai kami. Kami fokus kepada kasih karunia Tuhan yang
sudah dianugerahkan dan akan terus melingkupi kehidupan kami sampai kepada akhir zaman. Tolonglah anak-anak, kuatkanlah kami. Menaikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.